Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup. Kami berserahkan kepada-Mu Tuhan. Dan kita akan bersama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan dengan firman Tuhan. Karena jemaat itu berdiri, kita akan memuji Dia. Engkaulah Tuhan.
hanya rindu kebesaran kami, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Benar adanya kalau kami masih bisa berkumpul, bertatap muka, ini adalah sebuah anugerah bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa mensyukuri dan menaruh hormat kepada Engkau sepenuhnya. Karena persekutuan adalah salah satu hal yang Kau inginkan untuk menyembah dan memuliakan Kau. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk kami bisa berjumpa dengan Kau, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk menangkap pesan kebenaran firman Tuhan. Karena hidup kami semata-mata hanya menjalani kehidupan ini, tapi tanpa Kau kami bukanlah apa-apa. Tanpa kenyataan kami tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi di dalam Yesus Kau memberikan keselamatan yang murni, kasih yang murni bagi kami. Dan saat itu kami rindu Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu, pengertian-Mu, kehendak-Mu atas kami melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap waspada, supaya kami bisa menjaga hati kami, menjaga iman kami terpelihara kepada waktunya. Ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban pada kami, kami sungguh-sungguh sanggup dan bisa pertanggungjawabkan hidup kami kepada. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Ini Bapak Saudara tahu bagaimana bisa mengontrol kehidupan rohani, ya, supaya kita bisa semakin waspada dan kita tidak terjebak di dalam kehidupan rohani yang duniawi. Ya, ada as tengah, kemudian ada 4 jari-jari. Ini minggu yang lalu, karena ini akan kita pelajari 1 bulan penuh ini, beserta dengan yang lain. Ada 4 jari-jari dan ada rodanya. Yang tengah apa? Masih ingat? Yang tengah Tuhan Yesus sebagai as roda kita. Betul. Tuhan Yesus yang menjadi utama. Kalau hidup kita dikuasai Kristus, maka kita akan selalu minta kontrol Tuhan. Kita akan selalu dikendalikan dan minta pertimbangan dari Tuhan. Tuhan Yesus. Kemudian yang di atas ada apa? Doa. Dia akan menjaga kehidupan doa pribadinya beserta dengan keluarga, semuanya akan dijaga luar biasa. Karena dia sangat mengasihi dan mengutamakan Kristus. Ada doa di atas. Kemudian selain daripada doa, ada apa? Ada firman Tuhan. Yang di bawah firman Tuhan. Saudara berdoa satu hari 24 jam, saudara gak baca firman Tuhan, habis. Roda saudara bebek. Hidup saudara tidak akan pernah sejahtera. Ya, sudah paham ya kemarin ya, tidak perlu saya ulang lagi. Kemudian yang sebelah kanan ada persekutuan atau ibadah. Ini hubungannya dengan gereja. Ya, gereja. Saudara berdoa, saudara baca firman Tuhan, saudara ibadah, saudara salah satu orang yang tidak taat. Bani pinju. Jalannya tidak sejahtera. Banyak keluhan dan lain sebagainya. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Semuanya di sini PI atau penginjilan, kesaksian. Oke, semuanya ini harus merata, harus maksimal. Ketika semuanya dikerjakan dengan baik, maka kita akan memiliki jari-jari yang sama. Kalau jari-jari yang sama akan bentuk rodanya bulat. Ya, dan rodanya ini adalah apa? Ketaatan. Kalau rodanya nggak isi full penuh, berarti bani gembes. Saudara naik sepeda motor, naik kendaraan yang pakai roda, ketika bani gembes tidak akan hidup. Begitu juga dengan roda kehidupan rohani saudara. Ketika gembes tanpa ada ketakutan, ketaatannya sangat sedikit dalam menjalankan isi roda ini, maka kehidupannya tidak akan stabil. Ya, ketika ada satu masalah akan kesulitan. Ketika ada gelombang jalan yang sulit, ada jalan
Ayat yang ke-42 berbicara demikian. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Saudara, dalam ayat 42 sampai ayat yang 45 di sini begitu jelas perbedaannya. Ayat yang 42 berbicara soal bahwa Kristus datang dari Allah. Kalau kita mengasihi Allah, rodanya ini saudara, asnya Kristus. Ya. Tetapi kebalikannya saudara, di dalam ayat yang ke-44 dikatakan bahwa bapamu adalah siapa? Iblis. Orang dunia itu memiliki roda kehidupan, dan kita bisa cek apakah kita kadang-kadang kita masuk sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah, yang mengarah kepada roda kehidupan rohani yang dikehendaki Allah, tetapi kadangkala kita bisa jatuh menjadi orang yang tipe kedua. Ya, minggu depan saya kasih bocoran. Bapak Ibu Saudara akan lihat roda kehidupan orang Kristen duniawi. Aslinya apa? Jari-jarinya apa? Orang Kristen duniawi pergi ke gereja, iya. Melayani, iya. Tetapi ada bagian-bagian yang terlepas dari itu semua, terutama asnya, bukan Yesus. Dia pergi ke gereja, iya. Dia berdoa, iya. Dia melayani, iya. Tetapi asnya bukan Yesus. Itu minggu depan. Jadi kalau mau tahu minggu depan lebih jelas, silahkan datang. Ya, dan pasti diberkati luar biasa. Orang dunia asnya, ya, itu bicara soal apa? Sama, rodanya sama saudara. Asnya siapa tadi? Ayat 44? Iblis. Iblis kerjaannya apa? Pendusta. Dia adalah bapa segala dusta. Jelas sekali bahwa iblis sebagai rodanya, maka ada 4 jari-jari yang patut kita perhatikan. Jangan-jangan kita sudah menjadi bagian dari orang-orang ini. Ya. Supaya kita paham dan kita tidak jatuh di dalam. Ya, bolanya nggak begitu bulan. Orang minta gambar, nggak apa-apa. Tapi yang jelas, yang saya inginkan bahwa saudara jelas. Baik. Tengahnya adalah iblis. Ya. Ayat yang ke-44 berbicara dengan jelas. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Namanya saja iblis hidup di dalam dusta. Bapa segala dusta. Kebenaran tidak ada di dalamnya. Jadi jari-jari ke atas isinya apa? Isinya adalah kuasa. Kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menguasai orang lain, saudara. Ya, untuk mendenominasi orang lain. Dalam gereja ada tipe orang-orang yang demikian. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Tidak ada kan? Ada. Kata diam saja. Saya percaya tidak ada. Ya, kuasa, haus kekuasaan. Berbeda ya, kalau karena prestasi diberikan kuasa, diberikan kedudukan, itu di perusahaan. Tetapi kuasa ini adalah haus, ingin menguasai, ingin memimpin, tetapi tanpa dengan koridor yang benar.
sekali. Doa berbicara soal ketundukan, tetapi iblis berbicara soal kuasa. Iblis memberi ya, saudara. Kalau saudara ingin mendapatkan sesuatu, banyak hal iblis sediakan, tetapi harus bayar. Tidak ada yang gratis soal iblis. Iblis selalu minta bayaran, saudara. Makanya orang yang cari pesugihan, ya, orang yang cari kesaktian pasti bayar. Ya, kalau di kota mungkin tidak begitu terdengar, tapi di desa banyak, saudara. Ya, banyak orang pakai itu. Ketika ibadah meraung-raung, marah. Ketika dengar firman Tuhan, ngamuk. Keluar macan, gayanya macan, teriaknya kayak apa ya? Suara macan, suara harimau, kayak monyet. Tenaganya luar biasa. Ya. 2 kursi ini diangkat sendiri ke atas begini, kursi gereja. Saya pernah melayani orang seperti itu. Karena apa? Dia merasa tidak pede dengan dirinya, tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan beri, sehingga dia memerlukan kuasa. Untuk apa? Supaya dia kasih jempol sama orang, supaya dikasih aleman, supaya dipuja, supaya apa? Dijadikan dia orang hebat. Tapi saudara, kuasa itu datangnya dari iblis. Untuk siapa? Bukan untuk kemuliaan, tapi untuk dirinya sendiri. Yang kedua, roda Bapak ini isinya apa? Nafsu, saudara. Nafsu ini bicara sangat luas. Ya, firman Tuhan bicara orang Kristen boleh kaya, tetapi ketika engkau menginginkan kaya begitu dengan begitu kuatnya sehingga engkau menghalalkan segala cara, engkau tidak akan bisa menambahi 1 titik. Tetapi realitanya bahwa kekayaan, kehormatan itu pemberian Tuhan. Ketika kita lepas, itu tidak akan kita dapat. Tetapi iblis bisa memberikan itu, saudara. Saudara mungkin pernah baca bukunya Mukendi. Pernah baca Mukendi? Mukendi ini orang hebat, saudara. Karena dia diberikan ilmu oleh kakeknya. Dia bisa berubah jadi kecoa. Dia belajar di sekolah, gitu ya. Tiba-tiba dia di luar. Dia main, tapi dirinya masih ada di dalam. Dia bilang kamu miskin, orang itu langsung miskin. Tetapi dia tidak pernah bisa menyerang yang namanya orang yang hidup di dalam Yesus. Tidak bisa. Ya, akhirnya apa, saudara? Mungkin dia ini menyerang dengan apa? Menyerang dengan nafsu. Orang Kristen diserang, jebret, dihantam dengan permasalahan, jebret, tidak bisa. Gereja dikerutuki, orang itu ibadah, tetap bisa ibadah di rumah. Betul atau tidak? Tetapi kalau pribadi yang setia, pribadi yang imannya sehat itu dibenturkan dengan nafsu, saudara, rusak imannya, hancur, jatuh. Makanya iblis menguasai. Iblis menyediakan kekuatan, ya. Iblis bisa memberikan kekayaan, ya. Tapi harus bayar. Bayarnya apa? Jiwa. Makanya kita harus berhati-hati, saudara. Jangan sampai kita terjebak menjadi orang dunia, meskipun keberadaan diri kita ada di dalam gereja. Hati-hati. Ya, pola kita berbeda. Pola kita adalah pola Kristiani yang berkenan kepada Allah, Tuhan Yesus yang menjadi Kristus. Makanya Bapak yang saudara kasih Tuhan, dengan kata lainnya apa? Ketika kita belajar dari ayat yang 44, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa orang yang hidup mengikuti hawa dunia atau orang dunia itu lebih mengikuti keinginan iblis daripada keinginan Tuhan, atau dia akan cenderung untuk memuaskan dirinya, saudara. Ya. Firman Tuhan jelas dalam ayat yang ke-45 bahwa orang tidak menyukai Kristus karena Kristus mengatakan kebenaran. Ayat 45 coba tolong. Ayat 45 jelas, ya. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadamu. Saudara, banyak orang Kristen ketika dengar kebenaran, dengar firman Tuhan, marah. Karena apa? Merasa dipukul dengan firman Tuhan. Marahnya dengan siapa? Ya mungkin bisa dengan dirinya, bisa dengan pendetanya, bisa mutung, bisa nggak ke gereja.
Bedanya apa? Jelas ayat 42 sampai 45. Ya. Di sini saudara, bahwa di dalam ayat 42 sampai ayat 44 dijelaskan ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang ahli Taurat. Mereka orang-orang yang benar-benar tahu tentang ajaran agama, tetapi mereka tidak melakukannya dengan kesungguhan. Itu hanya kulitnya saja, tapi di dalamnya seperti ini. Makanya Yesus berkata dengan keras. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa, kamu akan mengasihi aku. Pertanyaan yang sama, apakah saudara mengasihi Yesus? Kalau saudara mengasihi Yesus, maka saudara akan mengasihi firman-Nya. Saudara akan taat firman-Nya. Saudara akan sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Nya. Nyata saudara. Ya. Dan aku datang bukan atas kehendak aku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ini yang menjadi utama. Orang-orang Yahudi percaya kalau Yesus itu juru selamat, no, sampai sekarang itu menjadi masalah, saudara. Yahudi itu bukan Kristen, beda. Mereka menantikan juru selamat, sampai sekarang mereka masih menantikan dan menganggap Yesus bukan juru selamat, sehingga mereka menganggap dirinya lebih tahu, mereka menganggap dirinya lebih bijaksana, menganggap dirinya lebih rohani dan lain sebagainya. Tetapi realitanya mereka bukan sebagai pelaku firman, tapi mereka hanya kosong di mulut saja, hanya ngomongnya saja rohani, tetapi isinya kosong. Sudah. Makanya dari itu Bapak sudah kasih itu, iblis berkuasa. Sekarang iblis tidak menyerang gereja, iblis menyerang pribadi, iblis menyerang keluarga, dihancurkan dari situ. Iblis menyerangnya di situ. Makanya dia berusaha untuk merobohkan iman yang benar. Jangan sampai saudara, ketika saudara mengejar kebutuhan standar hidup seperti yang lain, tetapi saudara melupakan Tuhan dan mengejar keinginan saudara daripada yang lain. Saudara harus sehingga kuasa itu diberikan oleh iblis, tapi saudara bukan dari Kristus. Ingat, Kristus memberi selalu free, gratis. Amin. Ya. Nafsu, hati-hati. Nafsu bukan laki-laki dan perempuan saja ya. Nafsu sangat luas. Pokoknya maunya kepuasan melulu. Kalau memang nafsu makannya besar, pokoknya hidupnya untuk makan, bukan makan untuk hidup. Gitu ya. Kalau telinganya pengen yang empuk-empuk, yang enak-enak saudara, tidak, firman Tuhan ada enaknya. Firman Tuhan itu yang empuk-empuk banyak. Tetapi untuk mendapatkan yang empuk-empuk, yang enak-enak itu harus mengerjakan yang berat. Yang gak enak dulu kita dengar. Makanya di dalamnya kita harus berjuang. Saudara, jangan kita iri kepada orang-orang yang sudah atau sedang menikmati. Ingat, Tuhan tidak pernah lupa perjuangan iman saudara. Sampai hari ini, sampai besok, sampai lusa. Kalau saudara saat ini belum menerima anugerah Tuhan yang saudara harapkan, masih ada besok. Amin. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya dan rancangannya tidak pernah gagal. Yang menggagalkan seringkali kita, karena kita lari pada iblis yang ingin memuaskan dirinya sendiri. Ya. Selanjutnya, iblis mempengaruhi dunia dengan apa? Bisa nebak? Boleh nebak? Salah enggak Pak? Supaya kita ingat terus. Apa yang sebelah sana kira-kira? Ada kuasa, ada nafsu. Ada apa? Ada kuat. Uang. Betul enggak? Kemarin geger, dana sosial dihabiskan. Siapa yang menghabiskan? Menteri Sosial itu ya, entah dipakai untuk apa kita nggak tahu. Saya tidak mengajak saudara untuk menghakimi, tetapi dia adalah orang Kristen. Betul nggak?
Tahun sebelumnya dia itu ketua panitia Natal nasional, saudara. Saudara ingat? Yang akhirnya korupsi. Korupsi tidak dihitung berapa jumlahnya, tetapi berapapun jumlahnya, rupiahnya, korupsi tetaplah korupsi. Jadi saudara, dengan uang ini iblis mudah menjatuhkan orang kerja. Hati-hati saudara, hati-hati. Semuanya ini enak loh, punya kuasa enak ada, enak. Nafsunya terpenuhi enak ada, enak puas. Duit terpenuhi enak ada, enak semua. Itu enak semua. Doa ira ketok Pak. Doa karena doa ira ketok. Tidak kelihatan siapapun. Tetapi ini memiliki kuasa yang besar untuk melebarkan segala sesuatu. Karena kita mempersiapkan bukan hanya untuk hidup di dunia, tapi hidup bersama dengan Kristus. Firman Tuhan juga sama saudara. Tidak kelihatan. Tapi dari kedua hal ini saja banyak dari kita yang tidak jujur. Betul atau tidak? Kalau saya tanya, tadi pagi sudah baca firman Tuhan Bapak Ibu? Sudah baca firman Tuhan? Pak senyum. Pak, ini Pak, firman Tuhan ini kan sedang membaca, ngeles toh. Pertanyaannya tadi pagi, ini kan masih pagi Pak, biasanya gitu. Kan belum jam 11. Gimana? Dari dua hal ini yang gak kelihatan ini saja kita sering gak jujur. Gitu ya. Tapi biasanya orang-orang yang seperti ini hati-hati saudara, segala sesuatunya seringkali bukan dipakai untuk cara yang benar. Dipakai iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Karena ini semuanya enak saudara. Fasilitas dunia ini dapat peroleh puas, enak. Nih sama sekali bertolak belakang. Tapi harus cari-cari yang keempat, yang keempat ya. Apa? Kekacauan. Hidup. Kekacauan hidup bicara apa? Tidak tertib, semaunya sendiri, tidak mau, bukannya diatur itu lebih cenderung agak paksakan. Tidak mau menuruti aturan yang ada, karena semuanya ukurannya pada diri sendiri. Hati-hati. Itu adalah salah satu cara untuk menghancurkan, sama seperti ayat 44. Ya, karena di dalam iblis tidak ada kebenaran. Saudara, saya kasih tahu, hidup Kristen itu isinya adalah ketaatan. Firman Tuhan isinya apa? Aturan, saudara. Betul enggak? Kalau saudara enggak taat aturan, sama saja. Paham? Ya. Kita bicara soal pemerintah, ada aturan dari pemerintah, kita enggak taat, sama juga, percuma juga kita ngomong firman Tuhan, tetapi kita enggak taat sama pemerintah. Contoh sederhana, lampu merah kita terobos, bertentangan enggak dengan firman Tuhan? Firman Tuhan enggak bilang sih, jangan melanggar lampu merah, enggak ada. Betul enggak? Enggak ada, firman Tuhan dicari itu enggak ada. Tetapi di dalamnya engkau harus menghormati pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah. Dan di dalam firman Tuhan isinya adalah aturan. Ketika saudara taat peraturan dari Alkitab, berarti saudara taat juga aturan pemerintah. Karena pemerintah bertanggung jawab kepada saudara sebagai warga negara Indonesia. Paham di situ ya? Makanya kalau orang tahu taat kepada pemerintah, taat kepada firman Tuhan, berarti dia juga taat kepada pemerintah. Taat kepada aturan yang ada, taat kepada aturan sekolah, taat kepada aturan lalu lintas, taat kepada aturan-aturan yang lain. Karena ketaatan itu berbicara soal aturan di dalam kebenaran firman Tuhan. Aturan supaya apa? Hidup kita menjadi tertib. Ya, Tuhan datang itu dengan ketertiban saudara, rapih saudara. Ketika Kristus bicara, ketika Kristus bertindak, ketika Kristus membuat segala sesuatu itu sangat rapi, begitu smooth,
hakimnya yang ditangkap, mengubah hidup di situ. Tetapi iblis dalam ayat 44 tidak ada kebenaran. Artinya apa? Tidak ada aturan. Aturannya apa? Diri sendiri. Makanya kekasuannya. Poin yang kedua, roda kehidupan orang dunia. Saya ulangi. Poin yang pertama, orang dunia atau roda kehidupan orang dunia yang pertama-tama, kalau dari ayat 44 ini berbicara lebih mengikuti dirinya sendiri. Poin yang kedua, tidak hidup dalam kebenaran, pasti mutlak. Ya, bisa jadi orang dunia itu tinggal dalam gereja, saudara. Bisa ke gereja, bisa ngomong haleluya puji Tuhan. Ya, bisa melayani, bisa, saudara. Tapi kosong, saudara. Makanya saudara jangan pernah menilai seseorang dari apa yang bisa dia kerjakan dengan dilihat mata. Saudara menyanyi mungkin males bisa diperbaiki, betul enggak? Saudara main musik kuncinya salah-salah, itu bisa diperbaiki, betul enggak? Main ngedrum ketukannya nggak pas, itu bisa diperbaiki dengan latihan dan lain sebagainya, betul enggak? Tetapi dibalik semuanya itu, ketika saudara melakukan itu ada kuasanya enggak? Ini bedanya. Sebagai orang percaya, kuasa itu masuk ke dalam hati. Kuasa itu bicara soal imbas, soal efek. Kuasa itu bicara soal itu. Ketika kita menyanyi, ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa yang dinikmati, hadirat Tuhan yang dinikmati. Di situ dibangun di atas dasar yang benar. Kalau saudara menyanyi, melayani, main musik, menjadi penerima tamu, menyampaikan renungan dan lain sebagainya, tetapi kehidupan saudara tidak dipenuhi dengan Kristus, tapi dipenuhi dengan keinginan sendiri, saudara tetap bisa melayani, tetapi tanpa ada kuasa. Seperti saudara membacakan kasih Kristus. Sama juga, ketika ada firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran, saudara tidak membuka hati, itu sama seperti saudara dengar radio. Jadi ada dua posisi yang harus dibereskan. Yang melayani dan juga yang dilayani, yang menyampaikan dan juga yang mendengar. Kalau yang mendengar menutup hati, sok wes ngomong tetap aja buntet orang sebelum. Ya, sama artinya. Makanya ada timbal balik. Saudara harus mendekati orang lain, ya, tapi saudara akan diberkati. Saudara melayani orang lain, ya, karena saudara menggunakan kuasa dan saudara diberkati. Saya tidak mau, saya tidak ingin kalau saudara melayani, saudara melakukan segala aktivitas yang benar tanpa berkat. Saya tidak mau itu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara mengerjakan segala sesuatu dengan berkat. Berkat hitungannya bukan materi, tapi berkat hitungannya dalam kedewasaan, dalam berpikir, dalam bersikap, dalam berucap, dalam mengambil keputusan harus diubahkan. Dan itu semua tidak bisa ditentukan oleh siapa, hanya keputusan pribadi dengan Tuhan. Karena yang membentuk hati adalah Tuhan. Nah, disinilah roda kehidupan orang dunia. Jangan sampai kita ketempelan di sini, saudara. Salah satunya pun berarti kita menghilangkan salah satu roda di sini. Salah satu jari-jari. Artinya rusak. Salah satu jari-jari rusak, maka roda ini akan tidak bisa dipakai. Kehidupanmu tidak akan bisa lancar. Kehidupanmu tidak akan ada syukur. Kehidupanmu tidak akan merasa ada pertolongan Tuhan. Karena apa? Saudara hanya menilai dari standar pribadi, bukan standar Allah. Ya, dalam firman Tuhan, dalam Alkitab dijelaskan ada banyak. Ada Ayub yang menerima penderitaan, tetapi dia tetap memelihara ketaatan. Hasilnya berlipat-lipat. Ya, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, tetapi dia tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dan akhirnya luar biasa. Tetapi ada juga banyak tokoh firman Tuhan yang hidupnya seperti ini. Judas Iskariot, dia jatuh karena apa? Menuruti keinginan. Dia jatuh karena Herodes. Saudara tahu Herodes? Dia jatuh karena kuasa itu untuk siapa? Dirinya sendiri. Daud jatuh karena
di dalam iman? Yes. Luar biasa. Sekali jatuh, hancur. Dibangun lagi, memang dia bisa membangun hubungan baik dengan Tuhan. Tapi tetap semua anaknya akan bertarung. Anak-anaknya penuh darah, penuh perkenan. Betul enggak? Absalom memusuhi bapak. Absalom itu anaknya tuh, pengen matahin bapak, ngeri sudah. Kayak berita kriminal di TV, betul enggak? Realitanya begitu. Zaman-zaman ini, efek daripada ini sudah jelas. Makanya kita harus berhati-hati supaya kehidupan kita benar-benar terjaga. Kalau roda kehidupan rohani, roda luarnya adalah ketaatan. Kalau roda kehidupan orang dunia, yang rodanya bagian luar adalah apa? Hidup, bebas. Enak enggak? Bebas. Sakarep. Itu yang banyak orang mau. Tapi realitanya saudara, makanya kita hati-hati dengan hal ini. Kalau kita pengen bebas dari segala sesuatu, saudara, hati-hati. Sebetulnya saudara sedang dibawa oleh iblis untuk masuk ke dalam jeratnya. Dengan kata lainnya, ayat yang ke-44 bagian akhir, ia berkata atas kendaraannya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Poin yang ketiga, orang dunia akan mudah berbohong, akan mudah berdusta, atau dengan kata lainnya tidak jujur. Karena apa? Untuk menutupi kekurangannya. Ya, Bapak Saudara, ketika saya tanya, Bapak Saudara jujur? Jawabnya pasti jujur. Saudara berdoa pagi ini, kalau saudara jujur, saudara akan jawab apa adanya. Tetapi kalau saudara malu, pacarnya dong pakai aku kok orang melu-melu jawab dulu. Hati-hati. Karena hidup kita ini dikendalikan oleh Kristus yang seharusnya. Tetapi kalau kita satu hal kecil saja kita mau meletakkan iman kita dan kita pilih satu hal itu untuk melindungi diri kita sendiri, sebetulnya kita sedang jauh daripada Tuhan. Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membangun kehidupan ini. Roda kehidupan dunia ini, saya rindu menyampaikan kepada Bapak Saudara supaya Bapak Ibu Saudara waspada, supaya tetap dengan roda kehidupan rohani yang benar, supaya Bapak Ibu Saudara lebih waspada. Oh, ini datangnya dari iblis karena apa? Ada tujuan-tujuan di balik segala hal yang kita terima. Jelas sekali, saudara. Kalau kita sudah mulai berpikir bebas dari tanggung jawab, aku sudah tidak mau diberi tanggung jawab di gereja Pak Pendeta. Kenapa? Aku sibuk. Hati-hati. Karena hidup Kristen isinya adalah tanggung jawab. Aku menjadi jemaat biasa saja Pak Pendeta. Tapi enggak, engkau dipanggil untuk memikul kuk yang Tuhan berikan. Lupa Pak. Itu tidak ringan, saudara. Tetapi semuanya itu akan menjadi nyaman, menjadi nikmat karena kita hidup dekat. Nikmat. Karena buahnya pasti. Dan buahnya ini sama-sama ada. Sekarang buahnya tidak unggulan. Tempo yang sini semuanya. Hanya Bapak sudah kasih Tuhan, roda kehidupan dunia jelas. Jangan sampai kita masuk ke dalam roda kehidupan dunia yang membawa pada kesesatan, yang membawa pada iblis, yang membawa kepada pendusta, dan kita menjadikan iblis sebagai bapa kita. Hati-hati. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun kehidupan yang benar. Lebih mengikuti dirinya sendiri kalau orang ini pasti tidak ada kebenaran. Jadi ketika dengan kebenaran tidak mau terima, dan juga berdusta atau tidak jujur adalah bagian
lebih berhati-hati dan kita terus konsentrasi. Ini kemarin kan alat ukur mengukur kualitas iman kita, betul ya? Jadi ini dipakai terus setiap saat, setiap hari supaya kita benar-benar mampu berkemenangan dalam hidup. Jadikan hidup kita ini menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau hidup kita ini memiliki keharmonisan bersamanya, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh rendah dengan ketaatan, berdoa, mengutamakan firman Tuhan, bersekutu, bersaksi, dan melakukan semuanya dengan benar. Kalau kita sudah benar dalam hal ini, mungkin roda kita masih kecil, syukuri dan terus berjuang. Kualitas doaku masih sedikit, Pak Pendeta. Baca firman Tuhanku masih sedikit. Itu bisa ditingkatkan, saudara. Terus. Semakin roda kehidupan saudara, roda kehidupan rohani yang benar saudara semakin besar, maka saudara akan mampu berhasil dalam segala situasi keadaan tantangan. Tapi ketika roda kehidupan orang dunia masuk ke dalam kehidupan kita, roda kehidupannya semakin besar, semakin berbahaya. Karena saudara sudah bukan seperti manusia lagi. Kenapa? Karena saudara menjadikan Bapak si iblis. Karena itu Bapak dalam kasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita terlena. Karena dengan berbagai hal iblis mau menjadikan umat Tuhan. Amin. Mari kita dulu kepala dan kita merenungkan firman Tuhan. Bapak saudara kasih Tuhan, mungkin ada beberapa hal dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari kita sudah melakukan, seperti roda kehidupan orang dunia. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadikan Kristus sebagai Bapa kita. Itu tidak mudah. Itu perlu pengorbanan. Jadikanlah hidup kita sebagai tempat di mana orang lain bisa melihat kemuliaan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, begitu mudahnya kita jahat dengan segala keinginan-keinginan kita. Ingatlah bahwa tanpa bimbingan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita bukan apa-apa. Kita harus menjadikan Kristus menjadi yang utama dan menjadikan Kristus sebagai raja dalam hati kita, di dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan di dalam hati dan hidup kita, dan sepenuhnya berdaulat atas hidup kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Jangan sia-siakan kasih Kristus yang tulus itu. Dengan Tuhan
menerima dengan sukacita setiap kebenaran firman. Karena itu adalah sebagai bukti kami mengasihi. Terima kasih Pak. Inilah hidup kami. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu saya berdoa. Dan saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk doa penutup, doa persembahan dan juga doa berkat. Mohon Bapak Pendeta berkata. Mari kita boleh berdiri dan kita akhiri dengan doa. Segala puji syukur hormat bagi Engkau ya Allah, karena Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah minggu kami. Terus Tuhan memakai kami dengan kebenaran-Mu, sehingga dalam setiap ibadah kami senantiasa menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu dalam segala hal, dalam seluruh rangkaian ibadah kami, khusus untuk hari ini. Kiranya semuanya berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Bapak, Kau berkati ya Bapak setiap kami, sehingga setiap hari Minggu, setiap kesempatan kami bisa berkumpul, berjumpa dengan Tuhan. Kau boleh memberkati kami sehingga dengan kesungguhan dan ketaatan kami pun melakukannya. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami juga berdoa untuk jemaatku yang berulang tahun, Ibu Eni yang berulang tahun tanggal 11 Januari. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh Kau nyatakan, sehingga kebenaran semakin Tuhan berikan, sehingga setiap apapun yang menjadi pergumulan Tuhan dengar. Dan terus Kau berikan kesehatan, kekuatan, masa depan, damai sejahtera, sukacita, dan segala hal apapun yang menjadi pergumulan Tuhan nyatakan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga dan dicurahkan atas Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga kasih, damai sejahtera, sukacita surgawi dipenuhkan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan Tuhan menyertai Bapak Saudara pulang dari tempat ini ke rumah masing-masing dengan selamat, disertai dengan Tuhan dan bertemu dengan keluarga, dan dengan penuh kesejahteraan boleh dipenuhkan di dalam keluarga Bapak Saudara masing-masing. Tuhan memberkati Bapak Saudara satu minggu ke depan ini dengan penyertaan, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan berkat kecukupan. Dan Tuhan memberkati Bapak Saudara dalam kesehatan, perlindungan, sehingga dijauhkan